siang menjelang sayang, saya dari kreatif di hari ini Jumat penuh keberkahan 21 Oktober 2022. Ya sahabat kreatif, senang sekali saya Surti Adila menemani hingga pukul 18 di petang hari nanti. Bersama kita akan diawali dengan rangkaian Pro 2 religi dan banyak sekali dan keren juga nanti. Setelah ini sahabat kreatif ya, ada cozy time juga nanti. Rangkaian lagu hiburan yang pengen request juga boleh nanti request di sahabat kreatif di pukul 14. Dan yang pengen request lagu mancanegara boleh juga di pukul 15. Numpang-nampang di pulau Nampes nanti. Dan ada Pro 2 lupa di 60 menit terakhir kebersamaan kita. Oke sahabat kreatif, kita langsung mulai aja yuk ke rangkaian Pro 2 religi di siang hari ini sahabat kreatif. Di studio Pro 2 langsung kita sapa saja, ada aktivis dakwah dari KPI UIN Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi. Halo, assalamualaikum Indah Gusti Safitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak. Terima kasih banyak Kak Dila telah memberikan kesempatan. Ngomongnya kelihatan bagus ke dakwah gitu ya. Harus belajar dong ya. Oke, Indah, panggilnya Indah? Iya Kak. Oke, Indah secantik wajahnya, secantik suaranya. Insyaallah. Didampingi ada Vivi juga. Hai Vivi. Halo Kak. Ada Fikri juga. Hai Fikri. Halo Kak. Oke, Vivi dan Fikri siapkan pertanyaannya 415 masing-masing ya. Insyaallah. Insyaallah ya. Sahabat kreatif, seperti apa sih sebenarnya kita harus menjaga eksistensi pemuda muslim sebagai kuntum khaira ummah? Ayo kita langsung dengarkan bersama Indah Gusti Safitri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabata lil qira'ah wal qira'ata lil ma'rifah wal ma'rifata lillahi wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pertama dan utama sekali Kak Dila dan sahabat kreatif dimanapun berada, marilah sama-sama kita mengucapkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan ranting-ranting sebagai penanya, menjadikan lautan sebagai tintanya, menjadikan dedaunan sebagai kertasnya, serta menjadikan akidah manusia sebagai pondasi kehidupan Islam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan nikmat kesempatan, sehingga pada kali ini kita dipertemukan di acara program Pro Radio Pro 2 RRI Bukit Tinggi ini. Kemudian Kak Dila dan sahabat pendengar dimanapun berada, tak lupa juga kita kirimkan salawat dan salam kepada Rasul pemimpin umat yang menyirna bentuk kriminal dan maksiat, yang mengorbit cahaya selamat, yang mampu memberi cahaya kepada umat besok di hari kiamat. Siapa lagi kalau bukan manusia pilihan, manusia yang perlu kita teladani, perlu kita contoh, bahkan harus kita idolakan. Yang kita idolakan itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena betapa banyak generasi muda sekarang, apalagi yang sebaya dengan Indah ya Kak, terlalu mengidolakan yang tidak selayaknya diidolakan. Karena yang pantas dan harus diidolakan itu adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah sahabat pendengar dimanapun berada, insyaallah kali ini kita akan membahas sebuah tema yang mana temanya yang berjudulkan
menjaga eksistensi pemuda muslim sebagai kuntum khaira ummah. Sebelum kita masuk membahas mengenai kuntum khaira ummah, terlebih dahulu kita membahas mengenai pemuda. Gimana menjadi pemuda yang khaira ummah itu? Pemuda yang menjadi khaira ummah atau umat terunggul atau umat terbaik itu hendaklah ia mengisi kegiatannya dengan kegiatan yang positif. Karena pemuda itu adalah generasi penerus bangsa, masa muda di mana mereka memiliki kepekaan yang kuat, berpikir kritis, dan mampu mengoptimalkan setiap kemampuan yang dimilikinya. Masa muda adalah masa yang penuh dengan warna-warni kehidupan, penuh dengan harapan. Pemuda laksanakan api yang berkobar. Pemuda juga melambangkan semangat yang tak pernah lebur, kekuatan yang tak pernah redup, bahkan keberanian yang tak pernah hancur. Hadirin sahabat pendengar dimanapun berada, maka dengan alasan inilah Kak Dila dan sahabat semua mungkin sudah tidak asing lagi dengan perkataan Bapak Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Apa yang beliau sampaikan? Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda Indonesia, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ya, sebuah ungkapan yang sangat powerful dari Bung Karno terkait peran pemuda. Tak berlebihan kiranya jika pemuda saat ini dijadikan sebagai harapan utama, sebagai game changer. Itu membuktikan bahwa pemuda-pemuda muslim sangat berperan penting dalam kemajuan suatu bangsa. Hadirin sahabat pendengar, Syekh Mustafa Al-Galayaini, seorang punjangga Mesir, mengatakan dalam syairnya, "Inna fi yadi syubbanil amral ummah wa fi aqdamiha hayatuha." Sesungguhnya di tangan seorang pemudalah urusan suatu umat atau bangsa, dan di telapak kaki mereka lah berjalannya kehidupan umat. Dari syair tersebut jelaslah bahwa betapa pentingnya peran pemuda muslim yang khaira ummah dalam membangun kehidupan suatu bangsa. Hadirin sahabat pendengar Radio Pro 2 RRI Bukit Tinggi yang disayangkan saat ini, yaitu ketika kita lihat, ketika kita perhatikan, dan ketika kita amati bagaimana keadaan pemuda muslim pada akhir zaman pada saat sekarang ini. Karena pemuda adalah masa di mana mereka memiliki kepekaan yang kuat, berpikir kritis, dan mampu mengoptimalkan setiap kemampuan yang dimilikinya. Namun hadirin, yang akan kita temui saat ini hanyalah hal yang akan membuat hati kita sakit dan hal yang akan membuat hati kita teriris. Bagaimana tidak, betapa banyak pemuda muslim sekarang yang sudah putus urat malunya. Mereka melakukan maksiat di mana-mana. Bahkan saking parahnya pemuda muslim sekarang melakukan maksiat di tempat umum dan menyebarkannya di media sosial. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu mereka dengan entengnya menjawab, "Kami melakukan ini hanya sekedar hiburan saja, supaya kami lebih dikenal oleh orang banyak." Sahabat kreatif dimanapun berada, coba kita ingat kembali pada zaman dahulu. Saking berpengaruhnya pemuda, saking kuatnya eksistensi pemuda muslim, pada setiap tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Begitulah saking kuatnya pemuda pada zaman dahulu.
pemuda muslim yang berkarakter itu? Salah satunya aja kita ambil contoh ya Kak, karakter pemuda yaitu yang mempunyai iman yang kuat. Pemuda muslim itu harus mempunyai iman yang kuat. Alhamdulillah sahabat pendengar semua, kita terlahir dari seorang ibu yang beriman. Itu adalah nikmat yang harus kita syukuri, nikmat yang sangat luar biasa diberikan oleh Allah. Waktu lahir aja kita sudah langsung menjadi orang muslim. Karena iman itu adalah sebuah anugerah yang terindah, nikmat yang paling berharga dalam hidup ini. Sebab dengan hidup beriman, mati beriman, insya Allah kita akan diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan masuk dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang termaktub dalam surat Ali Imran ayat 91, yang artinya kalau nggak salah insya Allah itu iman itu lebih berharga daripada emas sepenuh bumi. Bayangkan betapa banyaknya itu Kak, emas sepenuh bumi, dengan mahalnya harga emas itu. Segumpal aja ya Kak, kita dapat emas itu udah sangat bersyukur sekali rasanya, apalagi sepenuh bumi. Maka dari itu kita haruslah betul-betul menjadi orang-orang yang beriman, betul-betul percaya pada Allah, betul-betul melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua emas itu yang sepenuh bumi tidak lebih berharga daripada iman. Artinya apa? Kita harus benar-benar menjadi umat yang beriman. Hadirin sahabat pendengar dimanapun berada, apalagi seiring perkembangan zaman sekarang ya Kak, contohnya sajalah gadget. Gadget itu tidak terlepas dari kita, padahal pada dasarnya gadget itu adalah komunikasi untuk mencari informasi, mencari dakwah, dan belajar positif lainnya. Bahkan gadget itu dapat melalaikan kita juga, seperti bermain game online. Bahkan saat azan pun sudah dikumandangkan, pas mau sholat masih aja gadget itu yang dimainkan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita sebagai pemuda muslim, remaja milenial yang islami, harus mengantisipasi hal itu dengan cara benar-benar menguatkan iman, dan jangan sampai iman itu tergoyahkan, dan jangan sampai iman itu tergoyahkan oleh sebungkus supermi. Wah, itu harus sangat berhati-hati sekali kita Kak. Dan jangan sampai iman itu tergadaikan oleh lawan jenis. Sebab masa muda itu adalah masa di mana mereka mencari jati diri, di masa mereka juga masa mencoba-coba. Kalau iman tidak kuat, kita akan karam dalam hal tersebut. Maka kita haruslah berhati-hati sahabat pendengar radio semua. Lantas pada suatu hari Indah pernah baca buku, dalam buku Buya Hamka yang mengatakan, dengan seni hidup indah, dengan ilmu hidup jadi mudah, dan dengan iman hidup jadi lebih terarah. Jadi dengan iman itu hidup kita lebih terarah dan dapat mengantarkan kita tentu pada jalan kebaikan. Jadi itu yang perlu kita kuatkan lagi. Iman kita harus kita kuatkan. Jangan sampai lepas dari iman yang kokoh, akidah yang kuat. Karena itulah benteng dalam kehidupan sebagai pemuda muslim, dan iman itu juga tak terlepas dengan ilmu. Tidak bisa kita katakan pada diri kita, oh saya ini orang yang beriman, kalau tidak disertai dengan bukti. Sahabat pendengar semua, karena iman itu haruslah pula didukung dengan ilmu. Kalau iman itu bisa naik, bisa turun, dan ingin menjadi lebih beriman, maka kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk belajar.
Karena ada hadis Nabi yang mengatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Karena begitu erat kaitannya ilmu dan iman. Dan ada juga hadis Nabi yang berbunyi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Tentu saja ilmu itu harus kuat, ilmu itu harus luas. Maka dari itu kita harus menggali ilmu kita tuntut ilmu, kita dalami ilmu tersebut. Dan tak kalah pentingnya juga kita harus memahami ilmu agama, ya Kak dan sahabat pendengar semua, karena ilmu agama itu dapat membuat kita bahagia di dunia dan di akhirat. Karena dengan ilmu agama kita dapat mengenal Allah, mencintai Rasul, dan tahu tata cara ibadah dan bagaimana intinya. Itu sahabat pendengar semua, ilmu agama itu haruslah menjadi yang kita prioritaskan. Lalu kita akan membahas mengenai khaira ummah itu yang termaktub dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Apakah yang dikatakan sebagai kuntum khaira ummah itu? Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena suara lantang menyampaikan dakwah Islam. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena suara merdu membacakan ayat suci Al-Quran. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena 100 kali atau 2 kali pergi ke Mekah. Umat ini dikatakan umat terbaik. Kuntum khaira ummah, kamu umat terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, kalau kau sanggup mengajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, kalau kau sanggup melarang perbuatan mungkar. Yang sanggup dengan tangannya, yang sanggup dengan kekuasaannya, yang sanggup dengan kekuatannya. Man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, ubah dengan tangan. Ketika tanda tanganmu masih berlaku, ketika kekuasaan ada dalam genggaman tanganmu, pakailah dia untuk menegakkan agama Allah. Hadirin rahimahumullah, mudah-mudahan kita semua menjadi yang dipilih oleh Allah untuk menjadi generasi muda harapan bangsa yang cerdas, sehat, dan berakhlakul karimah. Karena kitalah penentu nasib bangsa di masa yang akan datang. Maka dari itu, mulailah saat ini, singsingkan lengan bajumu, maju ke garis depan, bawalah obor keselamatan umat.